Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama belajar bahasa Arab untuk materi kelas 12 IPA IPS. Dan pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas sebuah hiwar atau percakapan dengan tema Al-Hadarah Al-Islamiyah atau peradaban Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami ilmu yang sedang kita pelajari ini. Kita mulai pembahasan kita dengan membaca sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia bagian dari agama kalian. Ayyuhat tulab wa talibat. Cukuplah kalimat ini menjadi sebuah motivasi agar kita lebih giat lagi dalam mempelajari bahasa Arab ini dengan harapan kita bisa memahami agama kita dengan lebih baik lagi. Ayyuhat tulab wa talibat. Selanjutnya, marilah kita mulai membahas materi hiwar yang berjudul Al-Hadarah Al-Islamiyah. Kita mulai dengan membaca kalimat yang ada di sini. Jaral khiwaru bainal mudarris wat talabah fi mayali. Di sini ada kalimat jaro al-khiwaru. Jaro itu bisa bermakna berjalan atau berlangsung. Di sini ketika digabungkan dengan kata khiwar, jaro al-khiwaru, maka artinya adalah berlangsung sebuah percakapan. Ketika jaro digabung dengan nama orang, misalnya jaro Ahmadu, maka bermakna Ahmad berlari. Jaro Ahmad. Ahmad berlari. Tapi ketika disandingkan dengan kata al-khiwar, maka dalam bahasa kita yang tepat adalah berlangsung sebuah percakapan bainal mudarris wat talabah. Percakapannya antara mudarris dan talabah. Mudarris ini muradif atau sinonimnya adalah al-ustad atau guru. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa gurunya adalah seorang laki-laki. Karena kalau gurunya seorang perempuan, maka di sini akan tertulis al-mudarrisah. Kemudian di sini wat talabah. Talabah di sini walaupun ada tak marbutah, maka di sini bukan berarti dia adalah perempuan atau muannas. Akan tetapi dia bermakna siswa-siswa, atau dia adalah jamak dari kata talib. Jadi talib itu jamaknya bisa berbentuk tullab atau talabah. Jadi ada percakapan atau berlangsung percakapan antara seorang guru dan murid-murid fi mayali sebagai berikut. Al-mudarris atau gurunya menyampaikan nahnul an, dari kata nahnu dan al-an. Nahnul an fi hadhihi al-khissah sanatahaddatsu 'anil hadaratil islamiyah. Nahnu al-an, kita sekarang fi hadhihi al-khissah, pada kesempatan ini sanatahaddatsu. Ada dua kata di sini, pertama sa dan natahaddatsu. Sa di sini bermakna akan, kemudian natahaddatsu kita membahas. Jadi maknanya sanatahaddatsu, kita akan membahas. Membahas apa? Anil hadaratil islamiyah. Kita akan membahas tentang
peradaban Islam. Kemudian mudarisnya bertanya, hal 'indakum kitabut tarikhil hadaratil islamiyah? Hal 'indakum, apakah kalian mempunyai apa? Kitab. Hal 'indakum kitab, apakah kalian mempunyai buku? Buku apa? Di sini dilanjutkan, kitabut tarikhil hadaratil islamiyah. Tarikh itu adalah sejarah. Jadi buku sejarah peradaban Islam. Kemudian at-talabah atau siswa-siswanya menjawab, na'am, ya, indana, kami punya kitabut tarikhil hadaratil islamiyah. Ya, kami mempunyai atau kami memiliki buku sejarah peradaban Islam. Kemudian selanjutnya mudaris atau gurunya bertanya lagi, Madza wajadta fi hadzal kitab ya Umar? Madza wajadta? Apa yang kamu temui atau kamu dapatkan fi hadzal kitab, di buku ini ya Umar? Yang dimaksud buku sejarah peradaban Islam yang tadi. Nah, di sini yang kita bahas ada kata wajadta. Di sini dari kata wajada dan ta. Ta di sini adalah dhamir. Dhamir yang kembali ke anta. Anta karena yang diajak ngomong adalah Umar, laki-laki. Kalau yang diajak ngomong perempuan, misalnya bernama Fatimah, maka di sini tidak wajadta, akan tetapi wajadti. Madza wajadti? Seperti itu kalau yang diajak diajak berbicara adalah seorang perempuan. Maka dhamir yang di belakang ini harus menyesuaikan dengan siapa yang diajak ngomong. Madza wajadta fi hadzal kitab ya Umar? Apa yang kamu dapatkan di buku itu wahai Umar? Kemudian Umar menjawab wajadtu. Nah, di sini ketika orang pertama maka kemudian dia ngomong wajadtu. Kalau orang kedua tadi wajadta atau wajadti. Kalau orang pertama maka wajadtu. Saya mendapati atau saya menemukan ihtimama ulama'il Islam al-awail. Di sini tarkib yang digunakan adalah tarkib idhofi atau kata majmu'. Jadi ihtimam ini sebagai mudhaf, ulama'il Islam ini sebagai mudhaf ilaih. Ulama ini juga sebagai mudhaf ilaihnya al-Islam. Jadi maknanya adalah perhatian dari ulama-ulama Islam. Nah, ulama di sini dalam bahasa Arab maknanya adalah ilmuwan-ilmuwan. Jadi saya mendapati perhatian dari para ulama atau para ilmuwan Islam al-awail. Al-awail ini jamak dari kata awal. Artinya yang generasi awal atau terdahulu. Ini sifat dari al-Islam ini. Jadi maknanya adalah saya mendapati perhatian dari ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu atau ilmuwan-ilmuwan Islam pada generasi awal bil ulumit tajribiyah, pada ilmu tajribiyah. Tajribiyah itu ilmu terapan. Ulum itu jamak dari ilmun. Nah, kemudian kita lanjutkan. Mudaris bertanya lagi, ya Abdurrahman, ishrah lana madza taqra fi hadzal kitab. Nah, mudarisnya bertanya kepada Abdurrahman, ishrah lana, atau ini perintah sebenarnya. Ishrah lana, jelaskan pada kami. Madza taqra, apa yang kamu baca fi hadzal kitab, di buku ini. Kalau bahasa kita mungkin di buku itu yang dimaksud adalah buku sejarah peradaban Islam yang tadi. Nah, yang perlu kita bahas, kita sampaikan di sini Abdurrahman, harokatnya
fathah. Ya Abdurrahman, karena di sini bentuknya idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih tadi, kemudian diawali oleh huruf ya, ya seruan atau ya nida, maka harokatnya menjadi fathah. Ya Abdurrahman. Kita tidak membacanya ya Abdurrahman. Seperti kita membaca ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ini ada kaidah ketika nama itu dalam bentuk idhofah seperti ini, ketika ada kalimat seruan ya seperti ini, maka menjadi fathah di sini. Kemudian Abdurrahman menjawab, yatahaddatsu hadzal kitab, kitab ini membahas an ulama'il Islam, membahas ilmuwan-ilmuwan Islam, fi majali, di bidang al-ulum tajribiyah, ilmu-ilmu terapan. Mislu, contohnya, contoh dari ilmu terapan tadi ya. Pertama adalah al-kimia atau kimia, wal fizia, fisika, wal tib. Oke, kemudian mudarisnya memberikan sebuah perintah lagi. Uzkur. Uzkur di sini artinya adalah sebutkan. Uzkur haula'il ulama ya Ahmad. Sebutkan ulama-ulama itu atau ilmuwan-ilmuwan itu ya Ahmad. Kemudian Ahmad menjawab, minhum, di antara mereka adalah ada Jabir bin Hayyan. Ini nama-nama tokoh ilmuwan Islam. Kemudian wa Abu Bakrin Ar-Razi. Kemudian ada tokoh yang ketiga, wa Ibnu Haitsam. Kemudian wa ghairuhum katsir, dan masih banyak lagi. Ayuhat tulab wa thalibat, ini untuk hiwar bagian yang pertama. Untuk selanjutnya, kelanjutan dari hiwar ini akan kita bahas pada video bagian yang kedua.